Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Imam Sofan selaku dosen pengampu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami yang beranggotakan saya, Noni Irmawati dengan NIM 16014200083, lalu Ana Habibah dengan NIM 16014200073, lalu Dewi Setianingsih dengan NIM 16014200080, lalu Milda Lutfiana dengan NIM 16014200081, lalu Alifa Etsa dengan NIM 16014200082, lalu Awanda Ayu dengan NIM 16014200084, dan yang terakhir Apriliani Armia dengan NIM 16014200075. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Abstrak. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Aliran-aliran pendidikan itu terdiri dari aliran konvensional dan aliran baru yang kini sedang berkembang. Di Indonesia, penyelenggaraan dan pemikiran tentang pola pendidikan tentu telah dilaksanakan sejak sebelum kemerdekaan. Penyelenggaraan dan pemikiran tentang pendidikan itu banyak secara langsung menerima pengaruh dari pemikiran-pemikiran tersebut di atas, khususnya pemikiran yang baru dan maju dari luar negeri. B. Pendahuluan. Upaya pendidikan di suatu bangsa selalu memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa depan. Sebab pendidikan selalu dihadapkan pada perubahan, baik perubahan zaman maupun perubahan masyarakat. Aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran-pemikiran berikutnya. Dan karena dialog tersebut akan muncul lagi pemikiran-pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan atas faktor-faktor dominan yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi perkembangan manusia. C. Macam-macam aliran pendidikan klasik Indonesia. 1. Aliran empirisme. Empirisme aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman empiris nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya. 2. Aliran nativisme. Nativisme mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Yang ketiga, aliran naturalisme. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku, atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Kemampuan yang dibawa pada waktu lahir akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat kemampuannya. Menurut teori konvergensi pendidikan berdasarkan A. Pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. B. Pendidikan disebut sebagai pertolongan kepada lingkungan anak-anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan yang memahami tumbuh dan kembang manusia. Adapun variasi pendapat tentang faktor yang menentukan tumbuh dan kembang.
Macam-macam aliran pendidikan modern di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan merupakan pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Menurut Mudia Harjo, macam-macam aliran pendidikan modern di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Aliran progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak, child-centered, sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru, teacher-centered, atau bahan pelajaran, subject-centered. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik. Experience kurikulum. Metode pendidikan progresivisme antara lain: A. Metode belajar aktif. B. Metode monitor kegiatan belajar. C. Metode penelitian ilmiah. D. Pendidikan berpusat pada anak. Aliran esensialisme. Esensialisme dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya ataupun sosial. Tujuan pendidikannya adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu. Keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang tepat membentuk unsur-unsur yang inti dari sebuah pendidikan. Pendidikan sendiri bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelek, ataupun kecerdasan. Di sini juga terdapat suatu metode pendidikan. Metode pendidikan esensialisme antara lain 1. Pendidikan berpusat pada guru. 2. Peserta didik dipaksa untuk belajar. 3. Latihan mental. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dengan penanaman kebebasan dan nilai-nilai tersebut. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan adalah ilmu filsafat yang Idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang menganggukkan jiwa. Menurut Cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai aliran-aliran pendidikan yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.